jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan Nadia tentang proses citra fisik dan citra diri. Jadi citra fisik dan citra diri itu apa? Pandangan pribadi kita tentang diri kita sendiri terhadap fisik kita sendiri. Kemudian kita melihat diri kita sendiri itu saya orangnya fisiknya apa, lemah atau kuat begitu. Citra diri jadi itu pandangan pribadi kita, pandangan pribadi sendiri tentang diri kita atau fisik kita. Jadi kita bisa apa? Punya pandangan sendiri untuk melihat diri kita. Mungkin saya ini lemah atau saya orangnya kuat, saya orangnya bagaimana begitu. Jadi citra diri itu pandangan pribadi, macam Nadia apa punya pandangan terhadap diri Nadia sendiri begitu. Itu citra diri. Contohnya gimana? Contohnya seperti Nadia apa? Contohnya seperti Nadia mempunyai pandangan sendiri tentang diri atau fisik. Jadi diri dan fisik itu berkaitan atau sama kayaknya. Begitu. Bagaimana dia? Dia jelaskan? Ya, jelas. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan Meldi. Tadi Meldi tanya tentang proses yang berkelanjutan. Jadi di sini proses yang berkelanjutan ini bimbingan tidak bisa kita membimbing peserta didik itu sekali saja, tapi proses itu harus berlanjut. Dia punya tahap-tahap sampai masalah yang kita bantu. Maksudnya masalahnya yang peserta didik itu harus sampai menemukan hasil yang baik. Jadi bimbingan itu bukan hanya hari ini datang langsung selesai, tidak, tapi dia berlanjut. Bagaimana lagi? Menjawab pertanyaannya Joni, apa hubungan aspek-aspek dalam BK dalam perkembangan sosial? Perkembangan sebagai suatu rangkaian bimbingan dan konseling secara bertanggung jawab. Jadi di dalam perkembangan dan aspek itu kita sebagai guru BK nanti kita harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Di situ perkembangan peserta didik pada semua aspek kehidupannya sehingga mereka dapat berfungsi dan berperan aktif selama siklus kehidupannya. Apakah bisa dipahami, Jo? Terus hubungannya dengan perkembangan sosial itu apa? Aspek dalam BK itu. Tadi aspeknya kurang jelas juga menurut saya, aspek-aspek dalam BK itu. Jadi inti pertanyaannya itu hubungannya dengan perkembangan sosial itu apa?
Iya. Saya menjawab pertanyaan Jody kembali. Ada di kesimpulan itu, perkembangan sosial itu adalah penting pengalaman sosial awal bagi perkembangan dan perilaku sosial secara dan selanjutnya pada masa remaja dan dewasa. Pengalaman sosial awal cenderung menetap, mempelajari sikap dan perilaku sosial dengan baik atau buruk. Pada pengalaman sosial awal akan memudahkan atau menyulitkan perkembangan sosial anak. Selanjutnya sikap sosial yang terbentuk akan sulit diubah dibandingkan dengan perilaku sosialnya. Anak yang lebih memilih berinteraksi dengan manusia akan mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik daripada anak yang bermain sendiri dengan benda dan alat permainannya. Apakah bisa dipahami, Jo? Apakah masih paham? Yang saya akan tanyakan itu hubungannya itu, misalnya hubungan aspek ini dengan perkembangan sosial ini untuk apa? Misalnya hubungannya yaitu untuk meningkatkan atau untuk mempertahankan atau untuk menambahkan, itu maksud saya hubungannya dengan aspek-aspek bimbingan konseling itu. Bukan penjelasan. Aduh, udah banyak. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Jody tadi, hubungan aspek-aspek BK dalam perkembangan sosial. Kemampuan individu memahami dirinya sendiri. B. Kemampuan individu mengambil keputusan sendiri. C. Kemampuan individu memecahkan masalah yang menyangkut keadaan batinnya sendiri. D. Kemampuan individu melakukan sosialisasi dengan lingkungannya. E. Kemampuan individu melakukan adaptasi. F. Kemampuan individu melakukan hubungan sosial, interaksi sosial dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bagaimana, Jo? Ya, bisa. Terima kasih. Terus bagaimana? Ya, Di sini saya akan menjawab pertanyaan Cornelia tadi tentang berbagai upaya yang bersifat preventif. Jadi upaya
sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami kelompok 2 tentang aspek-aspek terkait dalam bimbingan dan konseling. Di sini kami ada 2 kelompok. Yang pertama, dua anggota, maaf. Yang pertama Maya Wahyuni, yang kedua Asnafi Sisi Kewai. Presentasi selanjutnya akan dipresentasi oleh teman saya. Baik, di sini saya akan presentasi yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dapat diartikan sebagai mengarahkan, memandu. Oleh karena itu, bimbingan adalah kegiatan yang membimbing atau membimbing siswa untuk menemukan jati dirinya atau membantu siswa menemukan jalan keluar terbaik dalam hidup dan mempertimbangkan aspek positif dan negatif dari diri siswa itu sendiri. Menurut Ilham 2014, bimbingan dan konseling merupakan 2 istilah yang sering dikaitkan seperti kata menjemur. Beberapa definisi bimbingan yang ditemukan oleh banyak ahli dapat dianggap bahwa bimbingan adalah A. Proses yang berkelanjutan, yang B. Proses yang membantu itu. Bimbingan itu bisa membantu individunya baik dalam kelompok atau individual. C. Bantuan yang diberikan dirancangkan untuk memungkinkan individu yang bersangkutan untuk membimbing aspek-aspek berikut dengan baik serta mengembangkan kemampuan atau potensi diri. Jadi bimbingan konseling itu bagi siswa itu baik secara mengembangkan kemampuan dirinya seperti kita, bisa mengembangkan diri kita, baik kita belajar maupun kita presentasi. Di situ D, kegiatan yang utamanya memberikan bantuan agar individu dapat memahami keadaan sendiri dan beradaptasi dengan lingkungannya. Untuk memberi bimbingan dibutuhkan orang yang sudah memiliki keahlian dan pengalaman khusus di bidang bimbingan dan konseling. Nanti sebagai kita guru BK, kita bisa membimbing mahasiswa kita, membimbing murid kita dalam memahami dirinya dan dia beradaptasi di lingkungan atau kelompok. Yang kedua, karakteristik bimbingan. Karakteristiknya, bimbingan adalah merupakan upaya yang bersifat preventif. Yang bersifat preventif itu tata tertib, disiplin, mengembangkan motivasi diri, memberikan nasihat kepada orang lain. B. Dapat diberikan secara individual atau kelompok. Contohnya itu seperti kita memberi bimbingan kepada siswa-siswa kita secara individu atau kelompok.
ruangan yang tertutup, cuma ada 2 orang. Di situ C untuk melaksanakan konsultasi diperlukan tenaga ahli. D tujuan proses konsultasi adalah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi klien. Jadi nanti prosesnya kita untuk menyelesaikan masalah klien itu kita harus bertanya kepada klien itu apa saja masalahnya, menceritakannya itu dengan menceritakan masalah-masalahnya. Di situ individu konseling yang menerima layanan akhirnya dapat menyelesaikan masalah sendiri selain mengajar, dalam artian hanya mengisi otak anak dengan segala macam ilmu, kewajiban sekolah juga bersama. Dalam dokumen rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal IC PMPTK Depdiknas 2007 dirumuskan tujuan bimbingan dan konseling sebagai berikut. 1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi nanti kita harus menyelesaikan studi kita, baik kita berkuliah, baik kita sekolah. Nanti berpikir kita mau menjadi apa, mau menjadi orang sukses. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki optimal mungkin. Yang ada pada diri kita harus mengembangkan potensi apa saja yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerja. Yang keempat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidikan masyarakat dan lingkungan kerja. Baik, dilanjutkan oleh teman saya Asmi. Yang selanjutnya, tujuan khusus bimbingan dan konseling berdasarkan aspek-aspek konseling, yaitu antara lain tujuan khusus bimbingan dan konseling berdasarkan aspek pribadi sosial. Konseling dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita punya bangsa Indonesia kan, di Pancasila itu kan sila pertama itu tentang ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus memiliki komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai keimanan kita kepada Tuhan. Yang kedua, memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain. Jadi kita harus mempunyai toleransi terhadap agama lain. Kita saling menghargai agama. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang dalam kehidupan yang bersifat edukatif. Yang keempat, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif. Jadi kita itu harus menerima diri kita sendiri dan memahami diri kita secara objektif. Yang kelima, memiliki sikap positif. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat. Jadi kita harus mempunyai kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat. Yang ketujuh, sikap respek terhadap orang lain. Yang kedelapan, memiliki kemampuan berinteraksi sosial. Jadi kita juga harus punya kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan kita, berada di tempat kita, itu kita harus berinteraksi. Yang kesembilan, memiliki kemampuan menyelesaikan konflik. Jadi kita juga harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik. Kita harus mampu untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang ke-10, memiliki kemampuan mengambil keputusan secara efektif. Jadi tentunya itu seperti
itu kita harus pikir dulu. Kita harus mengambil keputusan itu secara efektif. Kalau memang kita sudah rasa apa yang saya pilih atau apa itu sudah keputusan saya, jadi kita harus mengambil keputusan itu secara efektif. Yang selanjutnya, tujuan khusus bimbingan dan konseling berdasarkan aspek akademik. Belajar konseling dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ini memiliki kesadaran diri tentang potensi. Jadi memiliki kesadaran diri tentang potensi diri itu kita menyadari kemampuan kita, menyadari kekuatan kita. Seperti contohnya itu kita harus punya rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan, atau tanggung jawab itu kita harus bertanggung jawab. Yang kedua, memiliki sikap dan kebiasaan belajar positif. Kita juga harus memiliki sikap belajar positif itu seperti kita mengatur waktu. Jadi mengatur waktu dalam belajar itu kita harus mengatur waktu. Mungkin jam sekian kita belajar, jam sekian kita kerja, begitu. Jadi kita mengatur waktu kita dalam belajar positif. Yang ketiga, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hari. Jadi kita harus mempunyai tujuan atau motivasi tinggi untuk belajar, karena kita akan belajar dan belajar, terus belajar. Karena belajar itu sampai mati. Selain kita mati baru kita berhenti belajar. Kalau selain masih hidup berarti kita terus belajar. Yang keempat, memiliki keterampilan belajar yang efektif. Jadi kita juga harus mempunyai keterampilan belajar yang efektif. Contohnya itu seperti kita membuat jadwal. Kita membuat jadwal itu kita susun jadwal itu. Jadi kita susun jadwal secara teratur dari jam berapa sampai jam berapa kita main HP, jam berapa sampai jam berapa kita belajar, kita kerja, kita istirahat. Jadi itu kita mempunyai keterampilan belajar yang efektif. Jadi sama saja tentang belajar kebiasaan belajar positif. Jadi bersangkutan begitu. Memiliki keterampilan menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan. Kita juga harus mempunyai tujuan dan perencanaan dalam pendidikan. Yang keenam, memiliki kesiapan mental dan mampu menghadapi ujian. Jadi kita juga harus mempunyai kesiapan mental. Kita mental harus kuat untuk menghadapi ujian atau cobaan apa yang datang saat ini atau kapan saja. Itu kita harus menyiapkan mental kita supaya kita tetap kuat dan mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Selanjutnya, tujuan khusus bimbingan dan konseling berdasarkan aspek karir. Konseling dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pemahaman diri terkait dengan pekerjaan. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan informasi mengenai dunia kerja. Yang ketiga, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Yang keempat, memahami relevansi kompetensi belajar dengan syarat keahlian. Yang selanjutnya ada aspek-aspek kepercayaan diri. Aspek-aspek kepercayaan diri menurut Angelis dalam Suhardita 2011-58, dalam mengembangkan percaya diri terdapat 3 aspek, yaitu yang pertama tingkah laku. Jadi tingkah laku ini memiliki ciri atau kemampuan diri untuk melakukan sesuatu atau menindaklanjuti segala rasa atau secara konsekuensi mendapat bantuan dari orang lain untuk dan menanggulangi segala kendala. Yang kedua ada emosi. Emosi yang memiliki ciri percaya diri untuk memahami diri sendiri, mengungkapkan perasaan diri sendiri, menyatukan
bahwa alam semesta adalah sebuah misteri, meyakini takdir dan mengagungkan Tuhan. Yang spiritual ini adalah kepercayaan kita terhadap alam dan terhadap Tuhan. Yang selanjutnya Hendra Surya 2007 halaman 261 sampai 264 menyebutkan aspek-aspek psikologis yang mempengaruhi dan membentuk percaya diri, yaitu gabungan unsur karakteristik citra fisik, citra psikologis, citra sosial, aspirasi, prestasi, dan emosional, antara lain yang pertama self control, bagaimana kita mengendalikan diri kita. Yang kedua suasana hati yang sedang dihayati. Yang ketiga citra fisik, yang keempat citra sosial, dan yang kelima self image atau citra diri. Selanjutnya ada aspek-aspek bimbingan pribadi sosial Surya dan Winkle dalam Tohiri 2007. Aspek-aspek persoalan individu yang membutuhkan layanan bimbingan pribadi sosial adalah sebagai berikut. Yang A, kemampuan individu memahami dirinya sendiri. Jadi sebagai individu kita harus memahami diri kita sendiri. Yang kedua, kemampuan individu mengambil keputusan. Jadi kita juga harus mampu untuk mengambil keputusan sendiri dan ada kemampuan untuk memecahkan masalah yang menyangka. Jadi kita juga mampu untuk memecahkan masalah terhadap peserta didik kita. Yang D, kemampuan individu melakukan sosialisasi dengan lingkungan. Jadi kita membimbing peserta didik kita untuk melakukan sosialisasi dengan lingkungan supaya mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan yang mereka tinggal. Yang E, kemampuan individu melakukan adaptasi. Jadi individu juga harus mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada, yang dia tinggal. Yang E, kemampuan individu melakukan hubungan sosial, interaksi sosial dengan lingkungan baik sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi individu juga harus melakukan hubungan interaksi maupun di sekolah maupun di lingkungan atau keluarga. Lanjut. Jadi kesimpulannya di sini salah satu hal penting dalam perkembangan sosial adalah pentingnya pengalaman sosial awal bagi perkembangan dan perilaku sosial sekarang dan selanjutnya pada masa remaja dan dewasa. Pengalaman sosial awal cenderung menetap, mempelajari sikap dan perilaku sosial baik atau buruk pada pengalaman sosial awal akan memudahkan atau menyulitkan perkembangan sosial selanjutnya. Sikap sosial yang berbentuk akan sulit diubah dibandingkan dengan perilaku sosialnya. Anak yang memilih berinteraksi dengan manusia akan mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik daripada anak yang bermain sendiri dengan benda dan alat permainannya. Sekian presentasi kami. Buat teman-teman yang mau kasih pertanyaan, silakan. Mau bertanya, coba. Tiga. Saya mau nanya, berikan contoh citra fisik dan citra diri. Berikan contoh citra fisik dan citra diri. Tiga. Ada lagi yang bertanya selain Nadia? Nanti. Saya dari Pulsa yang bertanya. Bagian slide kedua nomor 1 itu di situ dikatakan ada proses yang berkelanjutan. Nah di situ proses yang berkelanjutan maksudnya itu seperti apa? Yang bertanya dari apa karakteristik bimbingan. Di sini karakteristik bimbingan adalah yaitu dari A, B, dan C. Berikan contoh yang bisa dapat kita mengerti begitu. Contoh pendek aja yang dapat kita mengerti. Itu aja yang saya mau bertanya. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi?
Apa hubungannya aspek-aspek dalam BK dengan perkembangan sosial? Hubungan